Ini bahasanya bahasa bahasa Ibrani teman-teman. Hasyadin hasyadaka ya Isa al-ba'din kalimatul maut. Begitu ada orang meninggal, datanglah Nabi Isa. Kata Nabi Isa alaihi wasallam, "Maha qul inna rahmatan ruh wa ma qul innaka ya malaikat maut." Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ini lagi-lagi kakek Gufron ini ngacaprak lagi teman-teman ya. Saat ini mengklaim kalau itu adalah bahasa Ibrani teman-teman. Tapi tidak ada bedanya dengan bahasa Suryani yang ia klaim sebelumnya teman-teman. Dan dikatakannya di saat ada orang yang mati lalu ditanam atau dikuburkan, datang Nabi Isa ke situ, ke dalam kuburan itu, berbicara dengan ruh orang yang meninggal. Allahu Akbar. Ngacaprak terus kakek Gufron ini. Kapanlah bisa berhenti kakek Gufron ini teman-teman ya. Wa maqul inna ya Jibril mahafa alayya mahimal. Ruhnya masuk ke langit. Tangi lagi. Ruhnya masuk lagi, balik lagi kata kakek Gufron teman-teman. Allahu Akbar. Ini memang sudah ngecaprak lagi teman-teman ya. Tetapi di sini yang akan kita reaksi ataupun kita komentari teman-teman, kakek Gufron ini mengatakan kalau dirinya malaikat Gufron teman-teman. Dan itu lantang sekali ia menyebutkannya teman-teman. Tonton video ini sampai tuntas agar teman-teman bisa memahaminya dan menarik kesimpulannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali teman-teman di channel Ibnu Asmin. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya teman-teman, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini, yang senantiasa hadir bersama kami di channel ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu teman-teman semuanya dibalas Allah dengan kebaikan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi kita mendengarkan kalau kakek Gufron mengklaim itu adalah bahasa Ibrani teman-teman. Padahal kalau kita dengarkan secara detail tidak ada bedanya dengan bahasa Suryani yang ia klaim sebelumnya teman-teman ya. Masih tetap ada kata-kata maqoli, la sidi, bima Allah, inna rahmatan, dan itu tetap ada di dalam bahasa Ibrani teman-teman. Memang sungguh luar biasa ngacapraknya kakek Gufron ini teman-teman ya. Kita akui cap jempol buat kakek Gufron teman-teman. Mas asyri hasyatashira. Tapi kali ini teman-teman, video yang akan kita reaksi kali ini, ada sebuah video di saat kakek Gufron itu memberikan kajian ataupun memberikan wejangan kepada santrinya di pesantren tersebut, di pesantren unik itu. Di dalam video ini kakek Gufron bercerita kalau ada seorang ustadz yang sedang melakukan tirakat, tetapi tiba-tiba ustadz ini tidak mau muncul, tidak mau bertemu teman-teman. Kenapa? Karena ustadz itu sangat takut kepada malaikat Gufron teman-teman. Di situ kakek Gufron mengatakan nama malaikat Gufron teman-teman. Coba kita dengarkan videonya berikut ini. Silakan teman-teman. Ada seorang ustadz lagi tirakat. Ya. Gak mau muncul karena gak mau muncul. Malu banget loh. Malu-malu. Biasanya alhamdulillah. Sekarang nyungsep. Nyungsep. Kere itu. Saking takutnya sama siapa? Malaikat Gufron. Saking takutnya sama siapa? Malaikat Gufron. Malaikat Gufron. Malaikat Gufron. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Allahu Akbar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Saking takutnya sama siapa? Malaikat Gufron katanya teman-teman. Apakah kalimat itu hanya sebatas candaan dari kakek Gufron teman-teman? Wallahu alam, saya kira bukan candaan lagi teman-teman ya. Oke, kalau kita katakan itu candaan, maka ini benar-benar kelewatan sekali kakek Gufron teman-teman mengatakan dirinya sebagai malaikat. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Kalau masalah nama-nama malaikat, apakah ada nama malaikat Gufron? Wallahu alam juga teman-teman. Tapi saya kira tidak ada nama malaikat yang bernama Gufron. Lantas kalimat itu ditujukan kepada kakek Gufron itu sendiri teman-teman. Di sini dia sudah mengakui kalau dia bernama malaikat Gufron teman-teman. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini benar-benar kelewatan sekali teman-teman ya. Coba kita dengarkan selanjutnya. Betul atau tidak? Tidak. Dia tuh
mau keluar takut, ini takut karena tidak tanggung jawab sebagai ustadz. Betul atau tidak? Jadi ustadznya tidak mau keluar ketemu dengan gufron karena gufron adalah malaikat gufron, teman-teman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Geram saya mendengarnya, teman-teman, ya. Allahu Akbar. Akhirnya jadi murtad. Betul atau tidak? Murtad katanya. Gufron dilawan. Gufron dilawan. Gufron dilawan. Biarkanlah Imron lagi tirakat. Ya, tapi lagunya selalu berjalan. Lah iya, makanya nggak berani menghadap saya karena malaikat maut Gufron. Lah iya, nggak berani menghadap saya karena takut malaikat maut Gufron. Malaikat maut Gufron. Lah iya. Celeng itu. Malaikat maut gufron, teman-teman. Allahu Akbar. Di sini kakek ini sudah mengakui kalau dirinya malaikat, teman-teman, ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemana MUI ini? Tolonglah bantu MUI, segera berikan fatwa, keluarkan, dan segera dilakukan proses untuk penyelidikan ini secara mendalam, teman-teman. Jangan dibiarkan terus ngacaprak. Kalau kita memang ikutin semua video-video kakek gufron itu sudah benar-benar kelewatan, teman-teman. Apalagi video-video ini sebenarnya sudah bertahun-tahun, teman-teman, ya. Sudah ada yang 7 tahun, 6 tahun. Tetapi baru sekarang viralnya. Kenapa? Karena sudah kelewatan dan keterlaluan ngacaprak kakek gufron ini, teman-teman. Mengatakan dirinya sebagai malaikat maut gufron. Mengatakan dirinya itu sebagai malaikat gufron, teman-teman. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Mungkin kalau kakek gufron ini berada di Sumatera, teman-teman, ini sudah cepat selesai, teman-teman, ya. Tidak nunggu lama. Karena kita sudah paham sekali bagaimana ngacapraknya, ngadaprusnya, dan menjual khurafat selalu, teman-teman. Tapi yang aneh di sini bagi saya, teman-teman, kenapa ajaran-ajaran yang nyeleneh ataupun aliran-aliran yang menyimpang itu selalu berada di Jawa, teman-teman, ya. Jarang sekali kita mendengarkan ada aliran sesat yang muncul dari Papua, misalnya, atau yang muncul dari Sulawesi. Jarang sekali, teman-teman. Atau muncul dari Sumatera Barat, atau muncul dari Palembang. Itu sangat jarang sekali, teman-teman, ya. Bahkan dari Kalimantan sendiri jarang kita dengarkan, teman-teman. Kenapa selalu munculnya di Pulau Jawa, teman-teman? Nah, untuk menjawab itu, teman-teman, ini ada satu video dari seorang ustadz. Beliau berani belak-belakan mengatakan kenapa ajaran sesat itu selalu muncul di daerah Pulau Jawa, teman-teman. Coba kita dengarkan penjelasan ustadz ini. Berikut ini, teman-teman. Silahkan. Muncul orang-orang yang mengaku Tuhan di Banyuwangi. Tuhan di Banyuwangi, teman-teman. Orang yang mengaku malaikat. Malaikat. Muncul orang-orang yang kemudian mengaku nabi. Rata-rata, Pak, di Jawa. Ya. Rata-rata di Jawa. Sehingga mohon maaf ketika Syekh Hasim Al-As'ari menjelaskan tentang munculnya ahlul mubtadi'in fi ahli Jawa, akan muncul golongan-golongan, kebanyakan muncul golongan-golongan itu di daerah Jawa, kata beliau dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Dan itu menjadi masalah, mengapa? Yang itu kemudian dipertanyakan. Bahai sama munculnya di sana. Nabi palsu muncul di sana. Yang mengaku Tuhan muncul di sana. Orang yang bisa menggandakan duit, percaya. Bahkan seorang profesor pun bergelar profesor bisa percaya dengan seorang pemuda yang bisa menggandakan duit. Coba bayangkan akidah, Pak. Akidah kita dirusak sedemikian rupa. Jadi tak salah. Dan itu mohon maaf kita masih melihat itu di konteks Jawa. Iya, betul. Bayangkan orang-orang yang kemudian dengan bahasa ponari. Coba lihat ponari, Pak. Batu yang dianggap bisa menyembuhkan manusia. Bapak tahu yang antri berapa banyak manusianya yang antri, yang dia hasilkan miliaran rupiah, Pak, hanya karena batu yang kita tidak tahu itu batunya bagaimana itu. Iya, betul sekali. Sampai sini paham, Pak, ya? Paham. Nah, di sini teman-teman dapat kita pahami, kalau saya mengambil kesimpulannya seperti ini, teman-teman. Kenapa Wali Songo itu dikirimnya ke Pulau Jawa, teman-teman? Tentunya itu karena ada sesuatu yang luar biasa di sana.
Semua wali songo itu berada di Pulau Jawa, teman-teman. Tidak ada wali songo itu ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi, ataupun ke Papua. Karena apa? Karena memang ajaran-ajaran yang nyeleneh ataupun yang nyimpang itu sangat banyak sekali bermunculan di Pulau Jawa, teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh petuah dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, teman-teman. Nah, kita kembali kepada kakek Gubron tadi, teman-teman, bahwa dia sudah mengklaim dan mengatakan kalau dirinya itu adalah malaikat Gufron, teman-teman. Allahu Akbar. Tentu ini sudah kelewatan dan keterlaluan, teman-teman. Makanya kita mengharapkan ketegasan daripada MUI untuk segera merespon dan memberikan ataupun mengeluarkan fatwa terhadap kakek Gufron ini, teman-teman. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Jazakumullah khairul jazak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, teman-teman, kita berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairan jazak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.